Suara telepon berdering keras tengah malam. Seorang pria terduduk lemas di ruang IGD rumah sakit. Tangannya gemetar. Bajunya masih berdebu. Nafasnya tak beraturan. Baru 12 jam yang lalu. Ia tertawa sambil berkata kepada ibunya, "Doa ibu nggak ngaruh apa-apa ke hidup saya." Dan sekarang, hidupnya benar-benar berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Telepon rumah sakit itu berdering keras tepat pukul 12 malam. Suaranya tajam, memecah sunyi dan membuat seorang pria muda yang duduk di kursi ruang tunggu langsung menegakkan badan. Tangannya gemetar saat menerima panggilan itu. Wajahnya pucat, bajunya kotor oleh debu dan bercak darah tipis di bagian lengan. Beberapa jam sebelumnya ia masih berdiri tegap dengan jas mahal dan sepatu mengkilap. Sekarang ia duduk sendirian, menatap lantai keramik yang dingin. Namanya Raka. Kurang dari 12 jam yang lalu, Raka baru saja mengucapkan kalimat yang tidak pernah ia bayangkan akan menghantuinya secepat ini. Siang tadi, ibunya datang ke kantornya. Kantor itu besar, dindingnya kaca, ruangannya dingin oleh pendingin udara. Para karyawan menunduk hormat ketika Raka berjalan melewati mereka. Ia memang sedang berada di puncak. Usianya belum genap 35 tahun, tapi bisnis propertinya berkembang cepat. Banyak orang memuji kecerdasannya. Banyak juga yang iri. Ibunya datang dengan pakaian sederhana. Kerudungnya sudah agak pudar warnanya. Tangannya membawa tas kecil yang terlihat lama. Satpam sempat menahan, tapi Raka yang melihat dari kejauhan langsung memberi izin masuk, walau dengan raut wajah kurang senang. Ibunya duduk di kursi tamu ruang kerja Raka. Ia tersenyum, tapi senyum itu terlihat canggung di tengah ruangan mewah tersebut. "Nak, ibu cuma mau ingetin. Jangan lupa sholat. Jangan lupa doa. Hati-hati dalam usaha." Raka menarik napas panjang. Di luar ruangan, dua rekan bisnisnya sedang menunggu untuk rapat penting. Ia merasa waktu terbuang. Ia juga merasa gengsi. Dalam pikirannya, nasihat seperti itu tidak pantas diucapkan di kantornya yang modern. "Bu, Raka lagi sibuk. Soal doa dan sholat, itu urusan Raka sendiri." Ibunya tetap tersenyum lembut. "Ibu cuma takut kamu lupa. Semua ini bisa ada karena izin Allah dan doa orang tua." Kalimat itu membuat Raka merasa tersinggung. Ia berdiri dari kursinya, suaranya meninggi tanpa sadar. "Bu, tolong jangan ngomong begitu di sini. Hidup Raka begini karena kerja keras Raka sendiri. Bukan karena doa." Ucapan itu keluar cepat dan tajam. Beberapa staf yang mendengar langsung terdiam. Suasana mendadak kaku. Ibunya tidak membalas dengan marah. Matanya terlihat berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Ia hanya berdiri pelan, merapikan tas kecilnya, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Kalau begitu, ibu cuma bisa serahkan kamu pada penjagaan Allah." Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman. Hanya kalimat itu. Raka mengantar ibunya sampai pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke ruang rapat dan tertawa bersama rekan bisnisnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Di dalam hatinya, ia merasa benar. Ia merasa sudah mandiri. Ia merasa tidak lagi bergantung pada siapapun. Sore harinya, ia mengemudi sendiri pulang ke rumah. Mobilnya melaju cepat di jalan tol. Ponselnya berdering beberapa kali, notifikasi masuk tanpa henti. Ia tidak terlalu peduli. Baginya itu hal biasa, tanda bisnisnya bergerak. Namun menjelang malam,
Satu pesan membuatnya berhenti tersenyum. Investor utama menarik seluruh dananya. Raka mengernyit. Ia mencoba menelepon, tidak diangkat. Ia mencoba menghubungi manajernya, jawabannya membuat dadanya sesak. Ada masalah serius pada salah satu proyek besar mereka. Dokumen perizinan dipermasalahkan. Ada laporan yang masuk ke pihak berwenang. Raka mulai merasa gelisah, tapi ia masih berusaha tenang. Ini hanya masalah bisnis, pikirnya. Semua bisa diatur. Ia mempercepat laju mobilnya, pikirannya penuh. Hujan turun tiba-tiba, deras dan membuat pandangan kabur. Di tengah konsentrasinya yang terpecah, lampu rem truk di depannya menyala mendadak. Semua terjadi sangat cepat. Suara benturan keras terdengar. Tubuh Raka terdorong ke depan. Airbag mengembang. Kaca pecah. Dunia terasa berputar. Ketika ia sadar, orang-orang sudah mengerubungi mobilnya. Kepalanya pusing, lengannya terasa nyeri. Sirena ambulans terdengar mendekat. Di dalam mobil ambulans itulah, untuk pertama kalinya sejak siang tadi, kalimat ibunya terngiang jelas di kepalanya. Ibu cuma bisa serahkan kamu pada penjagaan Allah. Dan sekarang ia duduk di ruang tunggu rumah sakit, sendirian, dengan pikiran yang mulai dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu Raka membuka mata dengan kepala masih terasa berat. Bau obat dan suara langkah perawat di lorong rumah sakit membuatnya sadar bahwa kecelakaan tadi malam bukan mimpi. Lengannya diperban, ada memar di pelipisnya, tapi dokter mengatakan ia selamat tanpa cedera parah. Ia mencoba duduk perlahan. Tangannya langsung mencari ponsel di meja samping tempat tidur. Baterainya hampir habis, tapi notifikasi masuk terus bertambah. Panggilan tak terjawab dari manajer keuangan, pesan dari staf proyek, dan beberapa pesan singkat dari nomor yang tidak ia kenal. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membuka pesan dari manajernya terlebih dahulu. Isinya membuat napasnya tertahan. Rekening perusahaan dibekukan sementara karena adanya pemeriksaan mendadak. Ada laporan dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan apartemen terbesarnya. Beberapa klien mulai membatalkan pesanan unit. Raka langsung menelepon balik, tapi jaringan di dalam ruangan kurang stabil. Suara manajernya terdengar putus-putus. "Pak, situasinya serius. Investor utama benar-benar mundur. Mereka minta audit total. Kalau ini berlanjut, arus kas kita bisa macet minggu ini." Raka menutup mata sesaat. Ia mencoba mengatur napas. Ia terbiasa menghadapi tekanan, tapi kali ini rasanya berbeda. Semua datang bersamaan, dalam waktu kurang dari sehari. Belum selesai ia mencerna kabar itu, pesan lain masuk dari kepala proyek. Ada kecelakaan kerja di lokasi pembangunan. Seorang pekerja jatuh dari lantai atas karena pengaman belum terpasang sempurna. Kondisinya kritis. Raka menatap layar ponsel tanpa berkedip. Tangannya mulai dingin. Ia merasa seperti ditarik masuk ke dalam lubang yang semakin dalam. Ia mencoba meyakinkan diri. Ini hanya kebetulan. Bisnis memang penuh risiko. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Pemeriksaan pajak juga hal biasa. Ia berusaha keras menolak pikiran lain yang mulai muncul di kepalanya. Tapi semakin ia menolak, semakin jelas kalimat ibunya teringat. Kalau begitu, ibu cuma bisa serahkan kamu pada penjagaan Allah. Raka menggeleng pelan, seolah ingin mengusir suara itu. Ia tidak mau mengaitkan semua ini dengan ucapan kemarin. Ia merasa itu tidak masuk akal. Ia orang modern. Ia percaya pada strategi,
jaringan, dan kekuatan modal. Namun siang itu, dokter masuk ruangannya dan menyampaikan sesuatu yang membuat dadanya kembali sesak. Pak Raka, hasil pemeriksaan tadi malam menunjukkan tekanan darah Anda sangat tinggi. Kami sarankan Anda istirahat total beberapa hari. Jangan terlalu banyak stres. Istirahat total. Kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Raka itu seperti hukuman. Perusahaannya sedang di ujung tanduk, dan ia justru harus. Manajer keuangan itu duduk di kursi dekat tempat tidur Raka. Wajahnya tegang, tidak seperti biasanya. Ia membuka laptop dan menunjukkan beberapa data. Grafik yang biasanya naik stabil kini turun tajam. Angka-angka merah mendominasi layar. Pak, kalau dalam 3 hari kita tidak menemukan dana segar, beberapa proyek harus dihentikan sementara. Gaji karyawan juga terancam terlambat. Raka merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba berpikir cepat. Biasanya dalam situasi seperti ini ia akan langsung menyusun strategi, menelepon relasi, mengatur pertemuan. Tapi sekarang ia terbaring, lengan masih diperban, kepala berdenyut, dan tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Hubungi semua relasi besar. Bilang saya mau meeting online malam ini, kata Raka dengan suara pelan tapi tegas. Manajernya mengangguk, namun raut wajahnya tidak menunjukkan keyakinan. Pak, sejak tadi pagi beberapa dari mereka sulit dihubungi. Ada yang bilang ingin menunggu hasil pemeriksaan dulu sebelum mengambil keputusan. Raka menatap kosong ke depan. Ia tidak menyangka orang-orang yang dulu begitu cepat datang ketika ia sukses, kini mulai menjaga jarak saat masalah muncul. Setelah manajernya pulang, Raka mencoba menghubungi beberapa sahabat dekatnya. Biasanya mereka sering nongkrong bersama, tertawa, membahas rencana bisnis baru. Kali ini, teleponnya tidak banyak yang diangkat. Ada yang membalas singkat dengan alasan sibuk. Ada juga yang hanya membaca pesan tanpa membalas. Malam itu ia merasa benar-benar sendiri. Belum sempat ia menenangkan diri, satu panggilan lagi masuk. Dari kepala proyek. Pak, keluarga pekerja yang jatuh tadi menuntut pertanggungjawaban. Mereka bilang pengaman belum sesuai standar. Beberapa media lokal sudah mulai menanyakan kejadian ini. Raka menutup wajahnya dengan tangan yang tidak diperban. Masalahnya bukan lagi sekadar soal uang. Reputasinya terancam. Jika berita itu meluas, kepercayaan investor akan semakin hilang. Ia mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi rasa pusing membuatnya kembali terduduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak berdaya. Di sela-sela pikirannya yang kacau, bayangan ibunya muncul. Wajah sederhana dengan mata yang kemarin terlihat berkaca-kaca. Raka teringat bagaimana ia meninggikan suara di depan banyak orang. Ia teringat bagaimana ia dengan bangga mengatakan bahwa kesuksesannya murni hasil kerja kerasnya sendiri. Rasa tidak nyaman mulai menjalar di dadanya. Bukan hanya karena masalah bisnis, tapi karena ada sesuatu yang terasa salah. Sekitar pukul 11 malam, listrik di sebagian rumah sakit sempat padam beberapa detik sebelum genset menyala. Ruangan mendadak gelap lalu terang kembali. Dalam jeda singkat itu, Raka merasakan ketakutan yang aneh. Seperti ada yang sedang menarik semua yang selama ini ia genggam. Ia menatap langit-langit kamar rawatnya. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan pada dirinya sendiri. Kenapa semua ini terjadi begitu cepat? Jawaban tidak datang. Yang ada hanya suara alat monitor jantung yang berdetak teratur. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali berbunyi. Pesan singkat dari notaris perusahaan. Pak Raka,
Ada surat panggilan resmi terkait laporan proyek apartemen. Anda diminta hadir minggu depan untuk klarifikasi. Raka terdiam lama. Keringat dingin muncul di pelipisnya meski ruangan berpendingin udara. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kecelakaan, masalah keuangan, kecelakaan kerja, dan kini panggilan resmi. Semua yang selama ini ia banggakan mulai retak satu persatu. Dan di tengah semua kekacauan itu, ada satu hal yang belum ia lakukan. Ia belum menghubungi ibunya sejak kemarin. Raka menatap layar ponselnya cukup lama setelah membaca pesan dari notaris. Tangannya terasa berat hanya untuk mengetik satu nama di daftar kontak. Nama yang sudah lama tidak ia hubungi lebih dulu. Ibu. Jarum jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Ia ragu. Ada rasa gengsi yang masih tersisa, walau hatinya sedang hancur. Ia meletakkan kembali ponselnya di meja. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini bisa ia atasi tanpa harus melibatkan siapapun. Tapi belum 5 menit ia memejamkan mata, teleponnya kembali bergetar. Kali ini dari direktur operasionalnya. Pak, ini makin rumit. Beberapa supplier minta pembayaran dipercepat karena dengar kabar perusahaan sedang diperiksa. Mereka takut tidak dibayar. Raka menggigit bibirnya. Ia tahu jika supplier berhenti kirim material, proyek akan benar-benar lumpuh. Jika proyek berhenti, klien makin panik. Jika klien panik, pembatalan akan terus bertambah. Lingkaran masalah itu terasa seperti tidak ada ujungnya. Ia mencoba membuka aplikasi berita. Dan benar saja, satu portal lokal sudah memuat artikel singkat tentang kecelakaan kerja di proyek apartemennya. Judulnya menyinggung soal dugaan kelalaian manajemen. Dadanya terasa sesak. Raka bukan orang yang mudah takut. Ia terbiasa mengambil risiko besar. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar soal angka dan strategi. Ini menyangkut nama baik, kepercayaan, bahkan masa depan ratusan karyawan yang bekerja padanya. Ia mencoba bangkit lagi dari tempat tidur. Langkahnya belum stabil. Ia berdiri di dekat jendela kamar rawat dan melihat lampu kota di kejauhan. Kota yang dulu terasa seperti miliknya, sekarang terasa asing. Dalam keheningan itu, ingatannya kembali ke siang kemarin. Wajah ibunya yang tertunduk saat ia meninggikan suara. Kalimatnya yang tajam. Tatapan para staf yang menyaksikan semuanya. Untuk pertama kalinya muncul rasa penyesalan yang jelas, bukan sekadar rasa tidak nyaman. Ia mengambil ponsel lagi. Kali ini benar-benar membuka kontak ibunya. Jarinya sudah berada di tombol panggil. Tapi sebelum ia menekan, satu pesan masuk lebih dulu. Dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat. Kami dari pihak pelapor. Jika ingin masalah ini tidak melebar, ada hal yang perlu dibicarakan. Raka langsung paham arah pesan itu. Ada yang mencoba menekan situasi. Mungkin ingin memanfaatkan kekacauan ini. Tangannya mengepal. Kepalanya kembali berdenyut. Ia merasa seperti sedang diserang dari segala arah. Dalam keadaan lelah dan tertekan, ia akhirnya menekan tombol panggil ke nomor ibunya. Nada sambung terdengar 1 kali. 2 kali. Lalu suara lembut itu menjawab. Halo, Nak. Hanya 1 kata itu sudah membuat dada Raka terasa semakin berat. Ia mendadak tidak tahu harus berkata apa. Semua kalimat yang sudah ia siapkan di kepala menghilang. Di ujung telepon, ibunya tetap tenang. Kamu tidak apa-apa, Nak. Pertanyaan itu sederhana. Tidak ada nada menyalahkan.
Tidak ada sindiran. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, suaranya terdengar rapuh. Raka, lagi ada masalah, Bu. Di seberang sana terdengar helaan napas pelan. Lalu ibunya berkata dengan suara yang tetap lembut dan stabil. Ibu tahu. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rangkaian kebetulan. Tapi ia masih belum berani mengakui apapun. Di luar kamar rawat, langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang berhenti di depan pintunya. Pegangan pintu itu perlahan bergerak turun. Dan pintu kamar mulai terbuka. Pintu kamar rawat itu terbuka pelan. Raka menoleh cepat, jantungnya berdegup lebih keras. Ia masih memegang ponsel di telinganya, percakapan dengan ibunya terhenti karena suara pintu tadi. Yang masuk ternyata dokter jaga bersama seorang perawat. Raka menghela napas pelan, antara lega dan masih tegang. Pak Raka, maaf mengganggu. Kami hanya ingin memastikan kondisi Anda stabil malam ini, kata dokter itu sambil memeriksa catatan medis. Raka mengangguk singkat. Ia mengakhiri panggilan dengan ibunya setelah berkata bahwa ia akan menelepon lagi nanti. Suara ibunya sebelum menutup telepon masih terngiang. Ibu doakan kamu. Apapun yang terjadi, tetap tenang. Setelah dokter pergi, kamar kembali sunyi. Namun sunyi kali ini terasa menekan. Raka duduk di tepi tempat tidur. Ia merasa pikirannya tidak berhenti berputar. Sekitar 1 jam kemudian, manajer operasionalnya datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya lebih tegang dari sebelumnya. Pak, ini tidak bisa ditunda lagi. Ada perwakilan keluarga korban kecelakaan kerja yang ingin bertemu langsung dengan Bapak. Mereka marah. Mereka merasa perusahaan tidak serius menangani keselamatan. Raka memijat pelipisnya. Besok, jawabnya pelan. Pak, mereka sudah di lobi rumah sakit. Kalimat itu membuat Raka langsung menoleh tajam. Di sini. Manajernya mengangguk. Raka terdiam beberapa detik. Ia tahu jika menolak bertemu, masalah akan makin besar. Ia menarik napas dalam dan meminta dibantu turun ke ruang lobi dengan kursi roda karena dokter belum mengizinkannya banyak bergerak. Beberapa menit kemudian, ia sudah berada di lobi rumah sakit. Di sana berdiri seorang pria paruh baya dan seorang wanita yang tampak lelah dengan mata sembab. Mereka adalah orang tua pekerja yang jatuh dari proyeknya. Tatapan mereka tidak ramah. Pria itu maju selangkah. Anak saya kerja siang malam di proyek Anda. Sekarang dia kritis. Siapa yang tanggung jawab? Raka membuka mulut, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Biasanya ia sangat piawai berbicara di depan klien dan investor. Kali ini berbeda. Ia berhadapan dengan rasa sakit yang nyata. Kami akan bertanggung jawab penuh, Pak. Semua biaya rumah sakit kami tanggung, kata Raka akhirnya. Wanita itu menatapnya dengan mata merah. Bukan cuma biaya. Anak saya hampir kehilangan nyawa. Kata hampir itu seperti tamparan keras. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa bersalah, bukan hanya takut rugi atau takut reputasi rusak. Pertemuan itu berakhir tanpa keributan, tapi jelas belum selesai. Ketegangan masih terasa menggantung. Saat kembali ke kamar, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari notaris lagi. Pak Raka, ada kemungkinan kasus ini berkembang ke ranah hukum jika ditemukan unsur kelalaian berat. Raka merasa kakinya semakin lemas walau ia duduk. Hukum. Media.
Investor mundur. Proyek terancam berhenti. Semua seperti runtuh bersamaan. Ia kembali ke tempat tidur dan menatap langit-langit. Dalam hati, untuk pertama kalinya ia mengakui satu hal yang sejak tadi ia hindari. Ia tidak sekuat yang ia kira. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan demi bayangan muncul. Wajah ibunya. Kalimatnya. Kecelakaan. Grafik keuangan yang jatuh. Tatapan orang tua korban. Perasaan takut yang dulu tidak pernah ia rasakan kini datang tanpa bisa ia tahan. Di tengah malam yang panjang itu, Raka akhirnya menyadari bahwa yang sedang hancur bukan hanya bisnisnya. Kepercayaan dirinya. Kesombongannya. Semua mulai retak. Dan ia tahu, ini belum mencapai titik terburuknya. Malam setelah pertemuan di lobi itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Raka. Ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah ibunya. Ia mendengar lagi suaranya sendiri yang meninggi di kantor. Ia mendengar kalimat yang kini terasa berat. Hidup saya begini karena kerja keras saya sendiri. Menjelang subuh, rasa sesak di dadanya semakin kuat. Bukan sakit fisik, tapi seperti tekanan yang menumpuk dari dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bangun bukan karena alarm kerja, bukan karena jadwal meeting, tapi karena hatinya gelisah. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Ruangan masih redup. Di sudut kamar ada sajadah kecil yang biasa dipakai pasien lain. Tanpa banyak pikir, ia memintanya kepada perawat yang berjaga. Dengan tubuh yang masih lemah dan perban di lengan, Raka berdiri perlahan. Gerakannya tidak sempurna, tapi ia paksakan. Sudah lama sekali ia tidak benar-benar berdiri untuk sholat dengan hati yang sadar. Saat ia sujud, ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Bukan bisnis. Bukan jabatan. Tapi ego yang selama ini ia banggakan. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak lagi memikirkan investor. Tidak memikirkan media. Tidak memikirkan reputasi. Ia hanya berkata pelan, Allah, kalau ini cara MU mengingatkan saya menyerah. Saya salah. Kalimat itu keluar jujur, tanpa gengsi. Pagi harinya, pintu kamar kembali terbuka. Kali ini bukan dokter. Ibunya masuk perlahan. Kerudung yang sama seperti kemarin. Wajah yang sama lembutnya. Ia berjalan mendekat dan duduk di samping tempat tidur Raka. Raka tidak mampu menahan diri lagi. Ia turun dari tempat tidur dan memeluk ibunya dengan hati yang hancur. Maafkan Raka, Bu. Raka salah. Ibunya mengusap punggungnya pelan. Ibu tidak pernah berhenti mendoakan kamu. Tangis Raka pecah. Tangis yang selama ini tertahan oleh rasa sombong. Hari-hari berikutnya tidak langsung mudah. Proses hukum tetap berjalan. Ia harus menghadiri pemeriksaan. Ia harus menjual salah satu asetnya untuk menutup kerugian. Beberapa proyek memang dihentikan. Ia kehilangan sebagian besar kekayaannya. Namun sesuatu yang berbeda terjadi. Ia mendatangi keluarga pekerja yang terluka itu secara langsung, bukan sebagai bos besar, tapi sebagai orang yang meminta maaf. Ia memastikan semua biaya ditanggung. Ia memperbaiki sistem keselamatan proyeknya secara total. Ia mulai membenahi perusahaannya dengan cara yang lebih jujur dan hati-hati. Perlahan, kepercayaan mulai kembali. Tidak sebesar dulu, tidak secepat dulu, tapi lebih bersih. Yang paling berbeda adalah dirinya. Ia kini rutin mengantar ibunya ke pengajian.
Ia makan bersama tanpa merasa terganggu. Ia mendengarkan nasihat tanpa membantah. Ia sadar satu hal. Kehancuran yang datang dalam 24 jam itu bukan untuk menghancurkannya selamanya. Itu teguran. Itu cara Allah menghentikannya sebelum ia semakin jauh dan semakin tinggi dalam kesombongan. Dulu ia takut kehilangan harta. Sekarang ia lebih takut kehilangan ridho ibunya. Dan sejak hari itu, setiap kali ia berdiri dalam sholat, ia tidak lagi merasa kuat karena dirinya sendiri. Ia merasa kuat karena doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuknya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati dan memberi pelajaran, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Terima kasih.